Buat kamu yang lagi bingung, agribisnis itu apa sih? Agroteknologi itu ngapain sih? Sama-sama jurusan pertanian, tapi kok rasanya beda banget? Berdasarkan pengalamanku, yang aku pernah kuliah 4 tahun di agroteknologi dan sekarang melanjutkan studi di agribisnis, hari ini aku akan cerita POV ku, bedanya seperti apa, tantangannya bagaimana, dan mana yang lebih cocok buat kamu. Yuk kita bahas. Secara sederhana, agroteknologi itu fokus ke ilmu teknis pertanian, tanah, tanaman, hama, pupuk, dan teknologi budidaya. Sementara agribisnis itu lebih fokus ke manajemen pertanian, itu seperti ekonomi, pemasaran, kebijakan pertanian, kewirausahaan, dan juga SDM pertanian. Kalau agrotek itu sering main di lab dan kebun percobaan atau belajar mengenai anatomi tumbuhan atau biasa disebut dengan botani, agribisnis ini lebih banyak di kelas diskusi, ngitung, margin keuntungan, bikin rencana usaha, dan juga analisis pasar. Selama kuliah, aku melihat dinamika yang sangat menarik nih teman-teman. Anak agrotek biasanya ngumpul di kebun percobaan dan laboratorium, membawa tanah, ambil sampel pH tanah, daun, cek pH tanah, kultur jaringan, belajar grafting, belajar okulasi, belajar kultur jaringan, melakukan survei langsung ke petani, bagaimana melakukan budidaya pertanian. Sedangkan untuk anak agribisnis, itu bikin proposal bisnis plan, bikin usaha tani, presentasi strategi pemasaran, belajar manajemen rantai pasok, menganalisis sumber daya manusia di bidang pertanian, menganalisis kebijakan pertanian. Selain itu, terkadang terjun ke petani langsung, melihat bagaimana proses pertanian, baik melalui wawancara atau analisis sistem pasar yang ada. Yang menarik, ketika lulus, kami sama-sama menyadari satu hal. Dunia pertanian jauh lebih kompleks dari apa yang diajarkan di kelas. Anak agrotek mungkin jago bikin sistem budidaya tanaman yang efisien, tapi kalau nggak bisa menjual hasilnya dengan baik, dia rugi. Sebaliknya, anak agribisnis yang bisa bikin rencana usaha yang canggih, tapi kalau nggak paham musim tanam dan jenis tanah, ya nggak jalan juga. Artinya, lulusan pertanian itu belum tentu kembali ke sawah, tapi mereka punya potensi jadi jembatan antara pengetahuan teknis dan juga strategi. Ngomongin dunia pertanian, nggak lengkap kalau nggak bahas tentang peluang kerja. Banyak yang mikir lulusan agroteknologi itu hanya menjadi petani, dan lulusan agribisnis itu hanya membuka toko pertanian. Tapi kenyataannya lebih luas dari itu. Dalam ekosistem pertanian modern, ada ruang kerja utama di bidang pertanian, itu ada on-farm dan juga off-farm. On-farm itu kegiatan langsung di lahan pertanian seperti budidaya tanaman, pemupukan, panen, dan juga pengendalian hama. Nah, di sini lulusan agroteknologi punya peran kuat, mereka dibekali kemampuan teknis untuk mengoptimalkan hasil panen, bikin sistem irigasi presisi, bahkan membuat riset-riset mengenai varietas tanaman yang lebih unggul. Contoh peluang kerja on-farm untuk bidang agroteknologi. Yang pertama itu ada agronomis, kedua ada konsultan pertanian, ketiga ada teknisi lapang, perkebunan dan juga tanaman pangan. Yang keempat itu ada peneliti varietas lokal, kelima itu instansi pemerintah, bisa masuk ke Kementerian Pertanian, Badan Pusat Statistik, Badan Urusan Logistik atau Bulog, dan program baru Kementerian Pertanian itu Brigadir Pangan. Yang selanjutnya itu bisa menjadi penyuluh swadaya pertanian. Selanjutnya ini ada program baru mengenai yang sedang diprioritaskan oleh pemerintah kita, yaitu yang baru aja dibuka, ada Polri, Bintara Kompetensi Khusus atau biasa disingkat Bamkomsus. Selanjutnya ada TNI, langsung jadi Letnan 2, ini melalui jalur PSDP, TNI Khusus Tenaga Pertanian. Selanjutnya bisa masuk menjadi wirausaha seperti hidroponik, pembibitan, atau produksi tanaman. Selanjutnya bisa masuk ke sektor lain seperti bank. Namun, bukan berarti anak agribisnis
nggak bisa masuk ke kegiatan on-farm. Mereka juga mempunyai peluang menjadi manajemen kebun, pemilik usaha hortikultura, ataupun penyuluh. Selanjutnya kita masuk ke kegiatan off-farm. Off-farm itu aktivitas di luar lahannya secara sederhana seperti pengolahan hasil, distribusi, pemasaran, ekspor, dan kebijakan pangan. Disinilah lulusan agribisnis punya peran yang besar. Mereka belajar cara membuat bisnis pertanian berkelanjutan, mengatur supply chain, dan membaca peluang pasar. Contoh peluang kerja off-farm untuk agribisnis. Yang pertama itu ada marketing hasil pertanian atau market analyst. Yang kedua ada sales person. Yang ketiga instansi pemerintah. Ini bisa masuk ke Kementerian Pertanian, Bapeda, ataupun penyuluh. Selanjutnya ada lembaga. Di sini lulusan agribisnis bisa masuk ke lembaga keuangan atau bank, lembaga swadaya masyarakat atau LSM. Kelima ada analisis dan spesialis kebijakan pertanian. Keenam, ini sama seperti sebelumnya, ada Polri, Bintara Kompetensi Khusus atau Bangkomsus, dan juga ada TNI, Letnan 2 PSDB, TNI Khusus Tenaga Pertanian. Selanjutnya ada wirausaha di bidang agribisnis. Keempat ada peneliti, kelima ada bisa menjadi manajer korporasi atau sebagainya, dan yang terakhir bisa menjadi konsultan. Kalau agroteknologi adalah otak dan tangan dalam produksi pertanian, maka agribisnis adalah jantung yang mengatur aliran uang, kebijakan, keberlangsungan pasar. Dunia pertanian itu nggak sempit teman-teman, justru dia luas, dinamis, dan penuh peluang, tapi sayangnya masih dianggap remeh dan dianggap sebelah mata. Satu hal yang agak miris teman-teman, banyak mahasiswa pertanian, entah itu agrotek dan agribisnis, merasa rendah diri. Dulu aku juga mikir kayak gitu teman-teman. Ngapain sih belajar pertanian? Mau jadi petani? Mau panas-panasan? Tapi makin lama makin aku sadar, justru masa depan Indonesia ada di tangan orang-orang yang ngerti dengan pangan. Kalau bukan kita yang paham soal tanah, pupuk, ataupun sistem pangan, siapa yang mau jagain perut bangsa ini? Berdasarkan data BPS, Badan Pusat Statistik pada tahun 2023, jumlah petani milenial antara range umur 19 sampai 39 tahun itu ada 6.183.009 orang atau 21,93% dari jumlah petani yang ada. Di sini dapat disimpulkan didominasi petani kita itu masih didominasi oleh petani yang sudah lanjut usia. Jadi ketika teman-teman memilih jurusan agribisnis ataupun agroteknologi di bidang pertanian, teman-teman menjadi bagian dari 21,9,3% dan nantinya bakal terus naik. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jadi agroteknologi dan agribisnis dua-duanya penting, tinggal kamu pilih suka terjun di mana. Langsung ke teknis lapangan, suka berpetualangan dan alam, gampang bosan kalau di ruangan, ingin belajar laboratorium, agroteknologi adalah solusinya. Tapi kalau teman-teman ingin kuliah yang enggak panas, enggak bersinggungan langsung dengan lapangan dan belajar pasar, strategi, dan manajemen agribisnis adalah solusinya. Menurutku, justru kolaborasi dua dunia ini bisa membawa perubahan besar di sistem pertanian Indonesia. Kalau kamu tertarik bahas isu pertanian, mincat petani muda, atau masa depan pangan kita, subscribe dan bantu edukasi publik soal pentingnya dunia ini. Tulis juga di komentar, kalian lebih tertarik di jurusan apa dan alasannya apa.